ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada halaman 57 masih tentang masalah terjadinya pertikaian di antara kaum muslimin. Kita ambil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hammam bin Munabbih dari Hammam bin Munabbih, dia berkata, hadza ma haddatsana Abu Hurairah, inilah hadis yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara haditha, menyebutkan beberapa hadis. Minha, di antaranya beliau mengatakan, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat itu, hatta taqtatila fi'atani 'azimatani wa takunu bainahuma maqtalatun 'azimatun wa da'wahuma wahidun. Tidak akan berdiri atau tidak akan terjadi hari kiamat itu hingga terjadi pertikaian di antara dua kelompok besar. Di antara dua kelompok besar. Wa takunu bainahuma, dan di antara dua kelompok besar tersebut telah terjadi maqtalatun azimah, peperangan yang demikian dahsyat. Wa da'wahuma wahid, dan seruan mereka cuma satu. Dua kelompok ini menyeru dengan seruan yang sama. Disebutkan tentang hadis ini, yang hadis ini merupakan dikaitkan oleh Imam Muslim dalam bab fitan atau kitabul fitan, bahwasanya inilah di antara fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diutus di akhir zaman. Sebagian beliau mengatakan apa? Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah, sedangkan aku dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Ya, kahatain, seperti dua jari ini, dekat sekali. Ya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu masanya 1500 tahun, namun waktu itu walaupun panjangnya, namun sebenarnya hakikatnya sebentar. Dan apa yang telah terjadi, dan apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat tersebut. Di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis ini, tidak akan tegak hari kiamat melainkan telah terjadi pertikaian di antara dua kelompok besar di kalangan kaum muslimin, dan di antara mereka telah terjadi peperangan yang besar, dan seruan mereka adalah satu. Ya, seruan masing-masing itu satu, sama. Ini ngomong yang demikian, ini ngomong yang sama. Ya, ini ngomong demikian, ini ngomong yang sama. Tetapi perkara itu dipahami oleh dua-duanya dengan dasar yang berbeda. Kata para ulama, ya, هذا الحديث العظيم الذي أورده إمام مسلم جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تتقل فئتان عظيمتان. هذا الخبر. Berita ini adalah merupakan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min mu'jizatin Nabi, yang termasuk adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsira, sangat banyak. Minha, di antaranya ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam an umurin taqau ba'dahu
waqad waqa ba'daha wa sayaqaul akhar insyaallah taala. Dan berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang sedang terjadi setelahnya dan telah terjadi sebagiannya dan akan terjadi di waktu yang akan datang pula insyaallah. Wa hadhi mu'jizatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ummiyan, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang ummi, la yaqra wa la yaktub. Beliau tidak bisa menulis dan tidak pula beliau bisa membaca, dia pula menulis. Walam yaqut an ahli kitab, dan tidak pula beliau belajar dari ahli kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang tidak membaca, tidak pula bisa menulis, dan tidak pernah belajar pada ahli kitab. Kalau ada sangkaan atau tuduhan ahli kitab yang mengatakan Muhammad telah mengambil ilmunya dari kami dan belajar dari kami, tuduhan itu buktikan. Ya, buktikan. Salah satu kelompok Kristen Ortodoks Syria memiliki ibadah seperti tata cara ibadahnya kaum muslimin. Untuk mengelabui kaum muslimin di Indonesia, mereka memakai kopiah, memakai baju kuku. Ya, salatnya ada rukuknya. Salatnya ada rukuknya. Adam berdiri ya sedekap gini. Dan kita tanya, kenapa anda punya salah seperti itu? Jangan salah, justru kaum muslimin mencontoh ibadah kaki. Kita kata kepada mereka bahwa kita di dalam berislam tidak menurut otak kita, tapi menurut wahyu. Dalam salat kami mulai takbir sampai salam ada dalilnya, dan dalil itu bersanad an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sanadnya. Sehingga kami belajar ini, berislam ini adalah dari Rasulullah SAW, bukan mengada-ngada. Ada sanadnya. Kalau memang anda menyangka bahwasanya anda salat dengan menurut tata cara seperti itu, anda lebih dahulu dan itu tata caranya bisa, sanadnya mana? Punya sanad enggak? Ente ngaku bahwasanya kita ngambil dari ente? Enggak, kita dari Rasulullah SAW. Kalau ente menuduh bahwasanya Rasulullah mengambil dari ente, tunjukkan sanadnya. Rasulullah dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai Isa. Tak bisa. Ya, makanya belajar itu dengan sanad. Dilihat orangnya pantas enggak untuk diambil ilmunya. Ya, diambil pantas enggak dia ini diambil ilmunya. Orangnya jujur enggak? Ya, min ahli sunnah banda. Selain itu ketika dia min ahli sunnah, orangnya bagaimana muadhabahnya, istiqomahnya dengan sunnah. Selain itu bagaimana kecerdasannya, bagaimana kekuatan hafalannya. Teliti. Tidak hanya nyambung sanadnya, ini pernah ketemu benda, tapi tiap-tiap orang ini person-personnya diteliti. Ya, dan tidak ada agama manapun yang punya ilmu seperti ini kecuali Islam. Dan inilah termasuk di antara penjagaan Allah kepada agama Islam ini. Ya. Makanya kata Imam Ibn Sirin, al-isnadu min ad-din, laula al-isnad laqala man sama syaa. Isnad itu, sanad itu adalah bagian dari ilmu agama ini. Kalau bukan karena sanad, orang akan berkata semaunya. Anda tuduh kami seperti itu, kami punya alasan ini. Kami sampai dari Rasulullah SAW. Mana buktikan? Kalau Rasulullah ambil dari kalian, mana sanadnya? Diam. Orang gampang aja menuduh. Ya, gampang saja menuduh. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, kata Rasulullah. Orang yang menuduh wajib datangkan bukti. Ya. Orang yang menuduh wajib datangkan bukti. Mana buktinya? Ini. Ya, walam yakut an ahlil kitab, walam yata'allaq an ahadin. Dan tidak pula Rasulullah SAW mengambilnya dari seorang. Wa ma'a dzalika wa wal ummi
walaupun dengan keumian beliau sallallahu alaihi wasallam, akhbara an umurin ghaibiyatin taqaw fil mustaqbali. Ternyata apa? Ternyata beliau memberitakan tentang perkara-perkara gaib taqaw fil mustaqbal, yang telah terjadi di waktu akan datang, yang akan terjadi di masa depan. Thumma jaa al-waqi'u fa waqa'a katsirun mimma akhbara bi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun satu persatu terjadi. Sebagaimana pula yang terjadi disebutkan dalam hadis Muslim ini. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai dua pasukan besar bertemu dan berseteru. Ya. Wa hadha yadullu ala annahu la yumkinu an yakuna dzalika illa min nabiyyin. Dan berita ini tidak akan mungkin bisa disebutkan kecuali dari seorang nabi. Ya. Uhiya ilaihi rabbul alamin, yang diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhi min mu'jizati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini adalah termasuk di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan dua kelompok besar. Ya, dua kelompok besar. Yang dimaksud dengan kelompok besar adalah dua kelompok yang memiliki pasukan besar. Dua kelompok yang memiliki pasukan besar. Saya langsung sikatkan di sini, dia akan membaca semuanya. Ada yang mengatakan ini telah terjadi sebelum kita, namun terjadi setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Yaitu kelompok siapa? Muawiyah dan kelompok Ali dalam perang Siffin. Ya. Dakwah wahid, seruan mereka adalah satu, yaitu meminta al-haq. Minta kebenaran ini diwujudkan. Apa itu? Tentang terbunuhnya Utsman. Siapa pembunuhnya? Hendaknya orangnya diadili dan seterusnya. Baik. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, silakan dilihat halaman 59, lam yakunu yuti'una Aliyan wala Muawiyah wa kana Ali wa Muawiyah atlaba li kaffi ad-dima' min aktsaril muqtatilin lakin ghuliba fi ma waqa'a. Pertempuran itu terjadi sebenarnya adanya faktor ketiga. Orang-orang yang memang sengaja mengambil atau berusaha untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Orang-orang mengambil keuntungan di air yang keruh, memancing di air yang keruh. Mereka tidak mentaati Ali dan tidak pula mentaati Muawiyah. Ya. Padahal Ali dan Muawiyah menuntut agar agar tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Namun karena banyaknya manusia saat itu yang tidak bisa dibendung, yang ini menunjukkan satu faedah yang bisa kita ambil. Kata beliau, ya, wal fitnatu idza farat ajazal hukama'u an itfa'i nariha. Kenapa kok terjadi perang Siffin ini? Kenapa kok terjadi yang namanya dua kelompok besar yang sama-sama Muslim? Ya, dua kelompok besar itu bukan antara Muslim dan kafir, tapi yang dimaksud Rasulullah sama-sama Muslim. Wa da'wahuma wahid, seruan mereka satu. Ya. Kenapa kok sampai terjadi? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan di antara apa yang terkandung dari hadis ini, bahwa fitnah itu bila sudah membesar maka sulit bagi setiap para orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menjadi panutan, bahkan pemerintah sekalipun, pada puasa sekalipun, sulit bagi mereka untuk membendung fitnah tersebut. Sehingga apa yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah terjadilah. Dan ini ikhwan, hikmah di antara kita semuanya. Hendaknya ketika fitnah itu terjadi, sebagaimana pembahasan sebelumnya,
Jangan kita menjadi orang yang terjerumus di dalamnya. Jangan kita menjadi orang yang terseret di dalamnya. Semakin menjadikan fitnah itu besar, bukan kemudian lari dari fitnah tersebut atau mematikan fitnah tersebut. Jangan jadikan kita menjadikan fitnah semakin melebar. Jangan. Tutup. Ya. Jangan sampai kita menjadi sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Walidzalika yanbaghi an yuwajjah al-hukama juhdahum ila man'il fitnati qabla an tathuh. Maka bagi itu, bagi setiap hukama, bagi setiap hakim, ya, untuk mengeluarkan seluruh potensinya untuk segera menahan fitnah tersebut, meredam fitnah tersebut sebelum fitnah itu semakin melebar. Walan yakuna dzalika illa binashri sunnati wa ta'limin nasi sunnah. Bagaimana cara untuk meredam fitnah? Adalah dengan cara menyebarkan sunnah, mengajari umat dengan sunnah, bukan kemudian hanyut dalam fitnah. Sekarang kita apa yang terjadi di negeri kita ini? Ketika orang sudah tidak lagi melihat sunnah, ketika mereka dihadapkan pada fitnah, maka apa yang terjadi? Hawa nafsu. Yang terjadi adalah ambisi, yang terjadi adalah rasa sakit hati, yang terjadi adalah apa? Bertumpu pada emosi. Pokoknya sudah habis. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan mungkin bisa terhindar dari fitnah ini atau membendung fitnah ini kecuali bila sunnah ditancapkan pada hati setiap insan, sehingga orang bisa melihat apa yang terjadi. Ketika sunnah menyapa mereka, sunnah mengatakan pada mereka, ini fitnah, jangan diikuti. Ya. Tidak peduli walaupun kita dikucilkan. Toh keberadaan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ibarat mereka nanti seperti mengasingkan diri, bahkan hidup dengan apa? Dombanya, dengan apa? Binatang ternaknya. Sampai andai kata dia nggak bisa menyelamatkan diri, dia dihadapkan pada posisi ente bunuh atau ente aku bunuh, dan dia punya senjata. Apa yang harus dilakukan? Dia harus mematahkan senjatanya, walaupun dia harus dipenggal kepalanya. Sampai seperti itu. Dan ini memang sebuah konsekuensi yang berat. Coba lihat betapa sunnah mengantarkan kepada kita untuk senantiasa kita meredam fitnah ini, bukan menambah fitnah ini semakin membesar. Ya. Dengan semangat membabi buta, dengan yel-yel yang kita tidak tahu apa maknanya, dengan gerakan yang kita tahu kemana arahnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nanti kakak tahu bagaimana penjelasan ulama selanjutnya. Ammal fitnatu idza sarat fa nas'alullah an yakfina syarraha. Adapun bila fitnah itu telah melebar, sungguh tidak ada jalan melainkan kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita dari musibahnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam hatta taqtatilu fi'atan azimatan wa takunu baina maqtatul azima. Hadzal hadis ya ikhwa fihi raddun ala man kaffara الطائفتين أو كفر إحدى الطائفتين فإنه جاء في بعض الروايات لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان مسلمتان. وقوله صلى الله عليه وسلم دعوما واحد أي رد على هؤلاء القوم. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat itu sampai ada dua kelompok besar di antara kaum muslimin bertarung, artinya bertempur, bertikai.
Di sini dengan kaitan hadis yang lain, lan taqum as-sa'atu hatta taqtadila fi'atani 'azimatani muslimatan. Hadis yang lain yang menyebutkan ada kata-kata muslimatan, menunjukkan dua kelompok ini adalah dua kelompok yang status mereka adalah orang muslim, yang tidak bisa salah seorang di siapapun mengkafirkan satu di antara keduanya. Tidak bisa. Ente mengkafirkan kelompok Muawiyah, tidak bisa. Ente mengkafirkan kelompok Ali, tidak bisa. Dua-duanya muslim. Dua-duanya muslim. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fi'atani 'azimatani muslimatan. Dua kelompok besar kaum muslimin. Rasulullah yang bersaksi mereka adalah muslim. Kok Anda bisa mengkafirkan? Anda membawa fitnah baru. Ya. Yang kelompok pro Ali mengkafirkan Muawiyah, kelompok Muawiyah mengkafirkan Ali. Anda jangan buat fitnah yang baru. Ini sudah fitnah, Anda tambahkan fitnah lagi. Ya. Dua-duanya muslim dan dua-duanya berhak untuk mendapatkan doa kaum muslimin. Kemudian kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-haraj. Qalu wa ma al-haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan tegak hari kiamat hingga yakthurul haraj, banyak terjadi pembunuhan. Ya. Hingga banyak terjadi pembunuhan. Ya. Hadzal hadis ini adalah hadis yang sangat agung dalam bab ini. Kita menjelaskan tentang terjadinya pertumpahan darah. Yubayyinu fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kasratul qatl fi akhir zaman. Dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan bahwasanya di akhir zaman akan terjadi sebuah fitnah, yaitu apa? Terjadinya banyak pembunuhan. Entah dengan nama apapun, apa labelnya, pokoknya banyak terjadi pertumpahan darah, pembunuhan. Nyawa kaum muslimin seperti murah. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa? Qatlu rajulin muslim indallahi a'zam min zawali dunya wa ma fiha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbunuhnya seorang muslim di sisi Allah lebih besar daripada hilangnya dunia beserta isinya. Tapi apa yang terjadi? Di akhir zaman terjadi banyak pembunuhan, terutama yang ditujukan kepada kaum muslimin. Ya. Sehingga dikatakan walaisal murad kasratul qatl lil kafir. Yang dimaksud hadis ini adalah bukan banyaknya pembunuhan terhadap orang kafir, wa innamal murad kasratul qatl bainal muslimin. Yang dimaksud hadis ini adalah banyaknya pembunuhan di antara kaum muslimin. Orang muslim bunuh orang muslim. Ya. Orang muslim yang satu menyelisih yang lainnya. Dan memang terjadi. Dengan berbagai macam alibi, entah itu dibuat oleh orang kafir atau yang lain, tapi yang jelas wujudnya ada. Wujudnya ada. Bentuknya banyak. Anda bisa melihat secara internasional, Anda bisa lihat secara lokal. Yang jelas terjadi pembunuhan di antara sesama kaum muslimin. Berkata seorang ulama al-Imam Ibn Abdul Bar, qad thabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuh, telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan anna al-haraj la yazalu ila yaumil qiyamah, bahwasanya haraj, pembunuhan-pembunuhan itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Ya, akan terus berlangsung sampai hari kiamat.
Wa aslul haraj, dan asal kata-kata haraj itu fi lughatil Arab huwa ikhtilafun nas. Dalam bahasa Arab artinya ikhtilafun nas, perselisihan manusia. Wa ikhtilatuhum wa kaunuhum bila rais. Ya. Asal kata-kata haraj dalam bahasa Arab adalah perselisihan manusia, wa ikhtilatuhum, dan percampuran manusia, wa kaunuhum bila rais, dan keadaan mereka tanpa adanya seorang pemimpin. Antum tahu, suatu komunitas atau suatu negeri di mana di situ banyak penduduk, terutama kaum muslimin, tanpa adanya seorang pemimpin, maka yang terjadi apa? Kacau. Makanya dalam safar, ya, tetap harus ada pemimpin. 3 orang pun harus pemimpin. Harus ada pemimpin. Ya. Pentingnya kebersamaan dalam satu komando itu sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Sangat dijunjung tinggi. Jadi kita lihat bagaimana penjelasan ulama tentang pentingnya adanya seorang pemimpin dalam suatu negeri, dalam satu komunitas, dalam satu penduduk, satu wilayah. Karena bila tidak ada, maka yang terjadi pergesekan. Masing-masing memiliki kehendak dan sulit untuk dikendalikan. Wa idza ikhtalata an-nasu wa kasuru wa laysa lahum rais ikhtalafu wa la budda. Bila manusia telah berkumpul, bercampur baur, jumlah mereka banyak namun tak memiliki rais, pemimpin, ikhtalafu, mereka pasti akan berselisih, bersinggungan, bertikai. Wa ba'al qawiyyu 'ala dhaif, dan orang yang kuat akan melibas yang lemah. Wa hadza yaqudu ila al-qatli, maka kondisi seperti ini akan menggiring pada kejadian apa? Penumpahan darah. Walidzalik, oleh karena itu, yaqulul hukama, dikatakan ya, situna sanah, 60 tahun atau hidup selama 60 tahun bi imamin jairin zalimin, yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, yang jair, khairun min sa'atin bila sultan, jauh lebih baik daripada sesaat tanpa pemimpin. 60 tahun. 60 tahun. Ya. 60 tahun. Bayangkan, kita hidup dengan pemimpin zalim sampai 60 tahun? Belum. Dan insyaallah tidak ada di antara kita pemimpin kita yang menginginkan seperti itu. Berdoalah selalu yang baik untuk pemimpin. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka, hidayah dan kekuatan untuk bisa kemudian berempati dan berloyalitas kepada kaum muslimin. Ya. Situ nasana, bayangkan 60 tahun hidup bersama pemimpin yang jair, yang zalim, lebih baik daripada tanpa pemimpin. Antum tahu apa yang terjadi di Libya? Apa yang terjadi di negeri Arab yang bekas Arab Spring? Apa yang terjadi? Di negeri yang di situ bekas Arab Spring, apa yang terjadi? Kacau. Ya. Munculnya pemimpin gangster. Ini yang menguasai wilayah ini menguasai wilayah ini. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Andai kata engkau dicambuk oleh pemimpinmu, hartamu diambil, isma' wa ati'. Ya. Isma' wa ati' kata Rasulullah. Dengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in duriba dhahruk wa in ukhidha maluk. Walaupun darah, walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu diambil, isma' wa ati'. Itu musibah pada kalian, bersabarlah. Tapi jangan menjadikan musibah menjadi sebuah fitnah yang besar. Makanya kita lihat apa yang terjadi pada imam-imam terdahulu.
para imam mazhab, mereka juga pernah mengalami masa penjara. Lebih-lebih Muhammad, 3 generasi penguasa di penjara, dicambuk. Hanya ini masalah Al-Quran adalah makhluk, dibilang nggak mau. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, dimasukkan penjara. Orang sekarang mungkin mengatakan masalah gitu aja. Ini masalah akidah. Ini masalah akidah, mempertahankan akidah beliau. Yang lain, para murid-muridnya mengatakan, wah imam apa salahnya dan mengatakan seperti itu? Keluar, lihat apa yang di luar. Dilihat manusia sudah siap dengan penanya. Fatwanya Imam Ahmad yang akan tertulis dan kemudian tersebar sepanjang sejarah. Imam Ahmad mengatakan demikian. Resiko sebagai seorang ulama, sebagai seorang imam, harus berani untuk berjihad mengucapkan kalimat yang hak inda sultan di ajair, mengucapkan kalimat yang hak di depan pemimpin yang zalim. Ini sebuah jihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di penjara beliau, apa kemudian beliau membeli misi masa? Ayo bergerak, gulingkan. Tidak. Al-Imam Ibnu Taimiyah sampai mati di penjara. Muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sama juga mendapatkan musibah yang sama. Apakah mengatakan demikian? Negerinya perang dengan Mongol, ikut membela negaranya yang telah mencambuknya, enggak mau menjadi pengkhianat. Tidak. Iya. Al-Imam An-Nawawi juga di penjara gara-gara ketika raja ingin mendapatkan modal untuk perang melawan Tartar. Mengambil hartanya umat, dibantah oleh Imam Nawawi, di penjara. Beliau nggak mau dan mengatakan, engkau masih kaya, engkau punya gundemu punya gini. Kenapa nggak diambil hartanya mereka untuk modal perang? Kenapa kau sengsara kepada rakyat? Menolak fatwanya, akan diusir dari negaranya, dari kampungnya. Baik, sam'an wa ta'atan, saya rakyatmu, saya akan dengar dan taat, saya akan pergi dari sini. Tapi dibela kemudian oleh ulama yang lainnya, dia kedua kita, jangan diusir. Tapi apa yang terjadi? Beliau mendapatkan pesakitan, tapi nggak kemudian mau memprovokasi masa. Ya. Siap untuk kemudian di penjara, nggak kemudian lari terbirit-birit. Ini ada fatwa, ada fatwa dari para ulama Rabbani yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang fatwa ini terbangun dari ilmu, yang menganjurkan kaum muslimin di negeri yang terzalimi ketika orang kafir mencaplok, katakanlah Palestina, untuk hijrah dari Palestina. Maksudnya hijrah dari satu kota di negeri Palestina yang terambil ke kota di negeri Palestina yang masih aman. Dicela. Ya. Padahal apa? Tujuannya untuk menyelamatkan darah, untuk menyelamatkan agama. Kalau enggak dia mati, kalau enggak dia tersiksa. Hijrah. Rasulullah SAW disuruh hijrah oleh Allah di bumi yang paling berkah. Apa itu? Mekah. Ditinggal kota Mekah itu. Engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau seandainya kaumku tidak mengeluarkanku, aku akan tetap di situ. Tapi karena kaumku mengeluarkan aku meninggalkan kau. Ditinggal menuju Madinah. Mana yang lebih mulia? Baitul Maqdis atau Mekah? Mekah. Ketika Rasulullah SAW di Mekah, salat disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Ka'bah di depannya searah dengan arahnya Baitul Maqdis. Menghadap Ka'bah sekaligus juga menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi ketika Rasulullah di Madinah, sulit untuk menghadapkan ke Ka'bah dan menghadap ke Baitul Maqdis karena depan dan belakang. Akhirnya menghadapkan ke Baitul Maqdis sambil minta kepada Allah agar dipalingkan kiblatnya ke Makkah. Turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Aku melihat, ya, kami melihat
goncangnya hatimu Muhammad untuk meminta kiblat itu kepada Ka'bah. Palingkan wajahmu kepada Ka'bah, salat. Beralih kemudian arahnya salat kepada Ka'bah. Ya, tapi yang terjadi tetap Rasulullah SAW meninggalkan itu. Lah ini adalah untuk menyelamatkan agama kaum muslimin hijrah tempat tersebut. Tidak, harus bertahan dan yang lainnya. Apa mati konyol? Hah? Mau sholat di bedel gitu? Hah? Bumi Allah yang lain masih hidup. Sementara di sana ada tokoh-tokoh yang tidak terancam agamanya, tidak terancam pula nyawanya, hanya mau ditangkap untuk diadili, syarat lari terbirit-birit ke luar negeri, nggak dilihat loh ini hijrahnya orang agama apa enggak? Tahu maksudnya? Anda mencela fatwa ulama itu. Anda nggak melihat dari mana beliau berfatwa seperti itu. Beliau menyaksikan langsung kejadian-kejadiannya. Beliau hidup bertetangga dengan mereka. Ya, fatwanya dengan ilmu, bukan kemudian ambisi semangat, modal semangat tidak, tapi dengan ilmu. Dan Anda caci ulama seperti ini. Anda fitnah kemana-mana. Sementara di sana ada suatu kejadian yang lebih rendah hijrahnya daripada seruan untuk hijrah dari negeri Palestina karena ancaman bernyawa. Anda nggak melihat ini. Anda celah itu, Anda lupa dengan aib Anda. Mana yang utama? Hijrah menyelamatkan agama dan nyawa atau hijrah takut ditangkap polisi? Mana yang utama? Saya mau tanya, ada polisi di sini? Ada polisi di sini? Ya. Mana yang utama? Hijrah menyelamatkan agama, nyawa, dengan bertahan, dengan moncong-moncong tank dan yang lainnya di hadapan kita, atau hijrah karena takut ditangkap polisi? Belum dibedel Pak, cuma ditangkap di crossball, ya, masuk penjara. Mana yang utama? Ya tentunya menyelamatkan agama dong, menyelamatkan nyawa. Kalau kita bertahan di situ mati kita. Berapa banyak kita melihat anak-anak itu berusaha mati, wanita-wanita diperkosa, ya, mereka-mereka yang muda ditawan dan disiksa, organ tubuh mereka dijual. Anda mengatakan kepada mereka untuk bertahan, tapi Anda nggak mengetahui penderitaan mereka. Sementara di sini belum ada tantangan untuk mengorbankan jiwa raga, mempertahankan agama, hanya sekedar ditangkap. Anda sudah lari terbirit-birit. Anda membiarkan masalah ini dalam bencana seperti itu. Aneh kira-kira ini. Aneh. Disinilah pentingnya ilmu. Azan, baik azan dulu.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuturkan rahimahullah, wa tajribatu tubayyinu dzalik. Dan kejadian-kejadian selama ini menunjukkan hal yang demikian. Artinya keadaan seorang walaupun dalam keadaan yang sangat sempit, namun dia terpimpin, walaupun pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim, itu jauh mending daripada dia hidup tanpa pemimpin. Ya, masih mending daripada dia hidup tanpa pemimpin. Fatajribatu qadiman wa haditsan tubayyin dzalik. Kejadian dari dulu maupun sekarang menjelaskan itu. Fannasu bila rais yataharajuna yakhtalifuna wa yataqataluna. Maka manusia tanpa seorang pemimpin, mereka akan saling menyerang, saling berselisih, bahkan saling menghabisi. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada lagi makna al-haraj. Ini kalau makna haraj dalam bahasa Arab, ya, perselisihan manusia, ya, dan keadaan mereka tanpa pemimpin yang mengarah kepada apa? Pertikaian yang akhirnya berujung pada pembunuhan. Artinya al-haraj itu makna pembunuhannya secara tidak langsung, masih dahulu ada kejadian-kejadian, rentetan-rentetan, ya. Namun mengarah kepada satu perkara, yaitu apa? Penumpahan darah. Tapi mana al-haraj pada dalam bahasa kaum Habasyah, kaum Ethiopia. Al-haraj berarti ini al-haraj dalam makna bahasa yang lain pada kaum yang lain. Al-haraj dalam makna bahasa Habasyah adalah pembunuhan, namun sifatnya adalah langsung. Kalau dikatakan apa itu haraj, ada mau bahasa apa? Oh, bahasa Arab. Berarti al-haraj artinya perselisihan manusia, ya, keadaan mereka tanpa pemimpin sehingga carut marut dan berujung pada pembunuhan satu sama yang lain. Itu. Tapi kalau al-haraj dalam bahasa Habasyah langsung, al-haraj adalah pembunuhan, ya, langsung maknanya al-haraj pembunuhan. Ini bedanya. Sama-sama berujung pada makna pembunuhan, tapi kalau dalam bahasa Arab masih diawali oleh kejadian, namun mengarah ke situ. Itu al-haraj kalau bahasa Arab. Dalam bahasa al-haraj adalah pembunuhan. Sehingga dua-duanya saling melengkapi. Sehingga bisa dipahami bahwa al-haraj adalah al-qatlu, baik itu pembunuhan langsung maupun secara tidak langsung. Artinya pembunuhan langsung terjadi, pembunuhan entah karena masalah apa. Dan memang disebutkan Rasulullah SAW bahwa akhir masa nanti akan terjadi pembunuhan yang orang membunuh nggak tahu antara apa dia membunuh. Orang yang dibunuh nggak tahu dosa apa dia kemudian kok dibunuh. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil. Ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Bila dikatakan ma munasabatul haditsainil akhiraini lil fitan, apa hubungan dua hadis yang terakhir dengan bab fitan ini, bab fitnah ini? Jawabnya adalah
bayanu anna al-fitan al-'azimata bainal muslimina takunu fi babil qital. Bahwa jawabnya adalah dua hadis ini yang terakhir yang dimasukkan dalam bab fitnah, penjelasannya adalah bahwa fitnah yang besar yang terjadi sampai hari kiamat adalah fitnah yang berbentuk pertikaian, peperangan di antara sesama kaum muslimin. Di antara sama kaum muslimin akan terjadi itu. Akan terjadi. Akan muncul perseteruan di antara kaum muslimin, ya, yang ujung-ujungnya adalah qital, perang. Satu menyerang yang lain, yang lain menyerang yang lainnya lagi. Di antara kaum muslimin. Nas'alullah salamana fi rabbil alamin. Dan perkara mengarah ke situ sudah banyak. Berapa banyak kaum muslimin bisa dibeli, berjuang demi logonya, berjuang demi logonya. Dia nggak peduli dia salah apa enggak. Pokoknya siapa yang berbeda dengan warnanya habis. Kajiannya bubar. Ya. Dia nggak mau dialog dengan baik-baik, nggak mau. Ini percikan kecil, nanti akan membesar kalau dibiarkan. Nanti akan membesar. Dahulu muncul yang namanya Taliban. Betul. Ini buatan untuk menyerang untuk membendung gerakan satu negeri yang ingin memberikan pengaruh. Tumbang negeri itu Taliban diserang, habis. Dibenturkan semua kaum muslimin di antara mereka. Habis Taliban muncul boneka buatan baru, Al-Qaeda. Ya, bertempur pula di antara mereka. Habis, tinggal percikan kecil. Muncul sekarang ISIS, benar-benar ISIS. Dan saya khawatir, ikhwan. Astagfirullahaladzim. Kita akan dibenturkan kepada seluruh kaum muslimin. Kita akan menjadi nasib yang sama. Kita berdakwah tanpa hikmah. Kita mudah untuk kemudian diarahkan melawan yang lainnya. Setelah yang lainnya tumbang, kita yang habis. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya. Jangan mudah terfitnah dan jangan mudah dijadikan alat fitnah. Skenario luar biasa. Kita belajar aja. Kita belajar. Kita berupaya untuk menjadi hamba Allah yang baik, bertauhid kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkannya pada umat, berdakwah dengan hikmah, mengajak dengan santun, berakhlakul karimah. Ketika ada yang tidak sepaham dengan kita, jangan kita hadapi dengan kekuatan, hadapi dengan senyum, hadapi dengan salam, hadapi dengan lembut, hadapi dengan silaturahim. Karena tatkala kita berpaling dari ini, yang muncul semakin besar sebuah gap itu. Dan kita nggak ingin
kita menjadi kendaraan tunggangan untuk kepentingan satu kelompok. Tidak. Dakwah salaf, dakwah ilmu, bukan dakwah pergerakan. Dakwah salaf, dakwah ilmu, mengajak orang kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dakwah kepada pergerakan. Ayo bergerak, ya so forth dan yang lain. Tidak. Gerakan kita dakwah, gerakan kita sosial, gerakan kita pendidikan. Kita menyadarkan umat dari kejahilan. Kita perangi kejahilan mereka. Kita perangi kemaksiatan yang mereka lakukan agar mereka menjadi hamba Allah yang beriman. Kita sibukkan diri kita dengan ini. Kita mendoakan orang yang lainnya agar mereka mendapatkan hidayah sebagaimana kita berusaha untuk mendapatkan hidayah. Entah itu rakyat, entah itu pemerintah, atau siapapun. Kita nggak ingin sebuah gerakan yang akhirnya ujung-ujungnya pada bergesekan kepentingan yang akhirnya menumpahkan darah. Tidak. Walidzalika yanbaghi 'alal muslimin. Lihat. Oleh karena itu sudah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang muslim an yatanabbahu li mawdu'id dima', agar mereka kaum muslimin tersebut selalu waspada terhadap perkara yang ada hubungannya dengan darah. Hati-hati. I'dad boleh, tapi bukan kemudian i'dad niatannya sudah ingin menghabis, tak latihan, tak pateni kono. Enggak. Kita latihan untuk membentengi diri. Ya, kita latihan untuk membentengi diri terhadap orang kafir yang hidup berdampingan dengan kita. Dilarang kita menyerang, apalagi kepada sesama kaum muslimin. I'dad wajib. Berbekalan diri dengan kemampuan-kemampuan yang diperintahkan Rasulullah SAW wajib sepanjang zaman. Karena itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi sifatnya adalah untuk benteng, bukan untuk nyerang, tapi untuk benteng. Ya. Hati-hati dalam masalah darah. Fa inna aktsara al-fitanil 'azimati bainal muslimin innama takunu fi hadzal bab. Karena sungguhnya fitnah yang terbesar yang terjadi di antara kaum muslimin adalah fitnah yang terjadi dalam perkara ini, yaitu perkara darah. Dan asal muasalnya dari perselisihan. Di sini kita ingat tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat-ayat terakhir. Apa kata Allah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kalau enggak salah surah An-Nur 63. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya itu yahdhar, mewaspadai dirinya, an tusibahum fitnah, akan menimpa diri mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau menimpa diri mereka adab yang sangat pedih. Pertanyaannya, apa itu fitnah? Kalau Imam Ahmad mengatakan fitnah adalah syirik. Ya, orang kalau sudah nggak mau lagi menggunakan hukum Allah, syirik. Dia akan bertunduk patuh kepada hukum selain Allah. Tapi dalam penjelasan ulama yang lainnya, fitnah ini macam-macam. Fitnah bisa terjadi penyimpangan manusia dari taat, dari aturan yang sebenarnya. Itu fitnah. Orang tersesat berarti dia terfitnah. Fitnah artinya juga adalah perselisihan yang terjadi. Orang menyelisih fitnah berarti dia berselisih dengan orang-orang menjalankan sunnah. Fitnah adalah pula pertikaian, yaitu pertarungan. Bahkan fitnah adalah penumpahan darah. Karena perselisihan itu tidak akan mungkin semakin lama semakin menyempit, melainkan semakin melebar, yang akhirnya pada arah penumpasan darah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlus sunnah yang sebenarnya,
dengan menjalankan sunnah dalam kehidupan kita dan menjauhkan kita dari fitnah-fitnah yang memalingkan kita dari sunnah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.